Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Good job. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Semoga kalian sehat selalu ya dalam mata pelajaran ini meskipun daring, oke? Siap Bu. Baik, selanjutnya kalian tahu nggak materi kita pada hari ini itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, siapa nih yang tahu? Gak tahu Bu. Tahu Bu. Bisa dijelaskan sedikit tentang materi ini, Nak? Bisa Bu. Materi hari ini membahas tentang analisis molekuler 2 Bu. Yang dimana pada materi ini dijelaskan tahapan-tahapan tentang Northern Blot dan Western Blot. Nah, dalam tahapan Northern Blot ini yaitu cara untuk mengidentifikasi spesies RNA tertentu dalam campuran kompleks RNA. Sedangkan tahapan Western Blot yaitu proses transfer imunodeteksi protein pada gel. Kurang lebihnya seperti itu Bu. Jadi materi kita hari ini yaitu Northern Blot. Northern Blot adalah cara untuk mengidentifikasi spesies RNA tertentu dalam campuran kompleks RNA. Jadi Northern Blot melibatkan isola RNA ukuran fraksinasi dari RNA terdenaturasi melalui elektroforesis gel. Transfer RNA juga dipisahkan melalui membran, hibridasi dengan probe yang spesifik dan deteksi. Dan juga prinsip teknik Northern Blot yakni memisahkan antara RNA berdasarkan ukuran dan terdeteksi pada membran yang menggunakan probe hibridasi dengan urutan basa komplementer untuk semua atau sebagian dari urutan basa mRNA target. Nah, tata laksana Northern Blot yakni yang pertama menyiapkan sampel RNA, yang kedua mengisi sampel dalam sumur. Nah, nantinya sampel RNA ini yang paling sering dipisahkan pada gel agarosa adalah sampel yang mengandung formaldehid. Yang ketiga, visualisasi RNA menggunakan UV atau photographic di gel, yang mana gel ini dilihat di bawah sinar UV untuk mengamati kualitas dan kuantitas RNA sebelum blotting. Yang keempat yakni transfer menuju membran nilon, yang mana membran nilon yang paling efektif untuk digunakan dalam Northern blotting adalah yang bermuatan positif karena memiliki afinitas yang tinggi. Seperti itu. Kemudian yang kelima, membongkar sistem transfer, yang mana nantinya pindahkan handuk dalam dan kertas saring, dan juga kalian akan menyiapkan RNA pada membran nilon yang menggunakan crosslinker UV transilluminator. Yang keenam yakni hibridasi, yang mana perhibridasi membran dalam perhibridasi buffer. Dan juga ada indukasi pada suhu 42 derajat Celcius selama 2-4 jam, buang perhibridasi buffer dan juga tambahan hibridasi buffer. Yang terakhir yakni penambahan probe atau isotop label di CTV, yang mana probe dari Northern Blot tersusun atas asam nukleat dengan sekuens lengkap untuk semua, atau nanti akan bagian dari RNA tertentu, bisa DNA, RNA atau oligonukleotida dengan 25 basa lengkap untuk target sekuen. Apakah ada yang kurang paham atau jelas anak-anak? Silakan yang mau bertanya. Silakan anak-anak. Izin bertanya Bu. Di dalam tahapan Western Blot itu kan ada 3 tahapan Bu. Nah, apa perbedaan ketiga tahapan tersebut Bu? Nah, jadi kalau elektroforesis itu ya, pada tahap pertamanya itu nanti protein yang diinginkan akan dipisahkan dari sampel secara elektroforesis, yang mana
Elektroforesis sendiri yaitu merupakan pemisahan protein berdasarkan ukuran molekul dalam suatu tegangan listrik tertentu. Nah, nanti dalam elektroforesis tersebut biasanya ada sampel yang mengandung protein, yang mana nantinya dicampur dengan SDS. SDS yakni merupakan suatu deterjen yang memiliki muatan negatif. Muatan negatif SDS tersebut akan menggunakan kestabilan protein, sehingga nantinya protein mengalami denaturasi. Interaksi ionik jembatan disulfida ikatan hidrogen yang menyebabkan suatu protein mengalami folding untuk menjaga kestabilannya menjadi terganggu akibat adanya SDS tersebut. Nah, yang kedua yakni elektrotransfer, yang mana nanti tahap kedua dalam Western blot yaitu pemindahan protein dari gel polyacrylamide menuju gel transfer. Nanti tahap pemindahan itu akan menggunakan arus listrik sebagai faktor pendorong transfer protein, atau menjadi proses pemindahan tersebut biasanya disebut dengan elektrotransfer. Nanti elektrotransfer itu nanti akan dilakukan dua metode, yakni yang pertama blotting semi kering, yang mana semi kering ini menggunakan kertas saring yang telah dibasahi dengan buffer transfer. Kertas saring tersebut diletakkan di antara gel polyacrylamide dan gel transfer. Transfer seperti ini dapat dilakukan selama 10 hingga 30 menit dengan listrik tertentu. Yang kedua, blotting basah. Blotting basah yakni tidak menggunakan kertas saring di antara gel polyacrylamide dan gel transfer, tetapi kedua gel tersebut dilimpihkan dan direndam dalam buffer transfer, yang mana transfer dengan blotting basah dapat dilakukan 45 hingga 1 malam. Metode blotting basah lebih umum digunakan karena fleksibilitas metode tersebut yang lebih baik. Nah, yang terakhir yakni deteksi. Tahap ini merupakan deteksi protein yang telah dipindahkan ke membran transfer. Deteksi protein tersebut memanfaatkan interaksi antara antigen dan antibodi yang bersifat spesifik. Variasi metode-metode tersebut terutama terletak pada penggunaan antibodi primer dan sekunder. Dapat juga penggunaan molekul penanda. Ada dua metode yang deteksi ini lakukan, yakni yang pertama metode langsung atau direct, yang mana metode langsung ini menggunakan antibodi primer yang telah terkonjungsi dengan molekul marker. Yang kedua, metode tidak langsung atau indirect, menggunakan antibodi primer dan antibodi sekunder. Antibodi primer berfungsi mengikat protein target, sedangkan antibodi sekunder berfungsi mengikat antibodi primer dan terkonjungsi dengan molekul penanda. Molekul penanda yang digunakan juga akan bervariasi, seperti itu. Bagaimana? Sudah tahu kan perbedaannya, Mbak Dela? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya ingin bertanya juga. Ya, bagaimana Ananda? Silakan pertanyaannya. Kalau tata laksana Northern Blot itu bagaimana ya, Bu? Nah, untuk pertanyaan Mbak Ananda yakni bagaimana tata laksana Northern Blot sendiri. Kalau tata laksana Northern Blot itu ada 7. Yang pertama, menyiapkan sampel RNA. Yang kedua, mengisi sampel dalam sumur. Yang ketiga, visualisasi RNA menggunakan UV photographic gel. Yang keempat, transfer menuju membran nilon. Yang kelima, membongkar sistem transfer. Yang keenam, hibridasi. Yang ketujuh, yang terakhir yakni penambahan prop atau isotop label DCTP. Seperti itu, Mbak Ananda. Bagaimana? Apakah ada yang belum paham materi kita hari ini, anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillah sudah paham, Bu. Baik. Karena anak-anak sudah paham materi kali ini, kalian lanjut belajar di rumah ya. Jangan lupa untuk terus membaca buku, karena membaca buku adalah jendela dunia. See you tomorrow, kids. Semoga kalian bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, anak-anak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.